Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, keselamatan dan bahkan jika kita kembali berjumpa di Sehat Bersama RSP Katakan. Kami berharap keluarga hijrah di program ini merasakan apa sih selama ini yang kita derita dan bagaimana kita ke depannya. Mungkin hari ini tema yang kami angkat ada yang Anda alami, tapi kami berharap ada info terupdate juga dari pakar-pakar kita yang expert di bidangnya. Dan keluarga hijrah kita juga akan pantau perkembangan dan pergerakan seberapa besar dan seberapa peduli dari hemofilia ini yang ada di Batam. Dan kita juga menghadirkan ada komunitas Cahaya Hemofilia yang nanti seperti apa seorang ketua dan pendiri hemofilia ini melihat situasi dan kondisi masyarakat di Batam. Di Sehat Bersama RSPK Batam, Anda keluarga hijrah bisa berkongsi ke talian kami di 0811 775 1023 untuk WhatsApp, dan juga Anda bisa gunakan GSM online kita di 0811 703 atau 703 1023. Saya sapa rekan-rekan kita yang ada di Singapura, Malaysia. Anda juga bisa pantau kami di around the world, dan Anda bisa pantau kami di live streaming di www.hijrahfm.com dan tune in Radio Garden. So, saya sapa narasumber kita yang cukup dikenal mungkin bagi Anda, dan yang pasti kita tadi juga sudah diworo-woro juga oleh Mas Andi. Terima kasih Mas Andi. Saya sapa dulu ada dokter kita, Dr. Muhammad Faisal Reza SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam. Halo dok, apa kabar? Ya, sehat. Sehat ya dok ya. Masya Allah. Baik, dan kita juga sapa ada di sini ada ketua dan juga pendiri komunitas Cahaya Hemofilia. Saya sapa ada Bapak Suni. Bapak Suni, apa kabar Pak? Baik, selamat siang. Masya Allah, sehat ya Pak ya? Sehat. Masya Allah, kita berbicara kesehatan, kita sehat semua di sini, sehingga nanti kita menginfluence banyak pendengar setia Hijrah Radio. Dan saya juga sapa juga, ini kayaknya udah gak asing lagi nih, nanti kita coba sapa. Oke, ini ada Pak Farudin. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau dia Pak Farudin langsung redak bicara. Oke. Baik, ini dia adalah manajer marketing ya Pak ya di Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Nah, kita sebelum ke Pak Sunil ya, kan kita coba lihat dulu ini keluarga hijrah. Tadi kita coba sampaikan ada GSM online kita dan SMS dan WhatsApp juga. Kita menyapa keluarga hijrah yang mungkin baru tahu atau Anda baru mengenal nama-nama yang disebutkan hemofilia. Saya Usman Radila akan memandu Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, dan kita live di IG dan juga di Facebooknya RSPK. Kita angkat tema ini, hemofilia ini mengenal lebih dekat kelainan pembekuan darah. Nah, ini kalau ngomong-ngomong darah, ada orang yang langsung gamang melihat darah. Ada yang harus kita kenal lebih dekat supaya kita lebih aware. Oh, ternyata kalau kita mengenal suatu penyakit itu imun kita, kekuatan kita akan lebih expert. Begitu ya dok ya. Dan lebih jelasnya dok, kita coba prolog sedikit. Ini kelainan pembekuan darah. Darah kalau beku itu wajar ya dok ya, tapi ada kelainannya juga. Oke. Bisa dijelaskan sedikit ini dok soal hemofilia ini mengenal lebih dekat dan mendalam soal hemofilia. Silakan dokter. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, jadi hemofilia ini merupakan suatu kelainan darah ya. Jadi kalau kita terjemahkanlah hemofilia, hem itu artinya darah, filia itu cinta darah kalau diterjemahkan sebenarnya. Oke. Tapi kalau secara harfiahnya ini kelainan pembekuan darah. Di mana orang normal ya, saat kita misal berdarah kena potong, misalnya kena apa ya, pisau, gitu kan, dalam waktu singkat darahnya akan berhenti. Karena memang ada proses pembekuan darah di situ. Benar. Untuk menghentikan perdarahan. Nah, spesialnya pada penderita hemofilia, mereka pada saat terjadi luka, darah keluar, itu darahnya lama berhentinya. Itulah yang mengakibatkan nanti jadi ada masalah gitu.
Oke, jadi ini sebenarnya kalau Anda terkena benda tajam dan mengeluarkan cairan berbentuk darah, ya istilahnya ada darah merah gitu ya dok. Ya. Nah ini lama proses pembekuannya. Normalnya cepat. Normalnya cepat. Iya, kalau tanpa darah dalam waktu beberapa menit dia akan langsung berhenti. Oke, nah ini kalau orang normal. Normal ya. Oke, biasa yang dibilang abnormal atau tidak normal ada berapa gradasi atau mungkin ranknya begitu dok? Tentu kan nanti tergantung dari derajatnya. Tapi memang waktunya akan lebih panjang, bahkan lama sekali. Lama sekali sampai berhenti darahnya. Oke. Bisa bahkan ada bagi penderita hemofilia yang cukup berat, bisa berhari-hari dia tidak berhenti darahnya. Oke. Itu seperti itu dia. Nah, kalau itu terjadi, kalau kita mungkin tertusuk duri ya istilahnya fine ya, mungkin kecil gitu. Ternyata kok ngalir terus gitu ya. Iya. Nah, ini ada indikasi arah ke sana. Nah, apa tindakan kita dok? Nah, itulah kenapa penyakit ini dapat ditemukan gitu kan. Karena memang biasanya dijumpai di anak-anak paling sering, karena memang kita bisa menelusuri bagaimana mengetahui seorang ini menderita hemofilia apa tidak. Biasanya sih dari riwayatnya. Dia misalnya anak-anak tuh, misalnya laki-laki main bola, bola jatuh, tidak berdarah tapi lebam kakinya. Lebamnya itu lama hilangnya, lama-lama hilangnya itu udah curiga. Kalau ini mungkin ada kecurigaan, ada kelainan darah di situ. Lebam. Normal orang kan lebam paling 1 hari udah hilang gitu kan. Dia bisa berbulan-bulan bahkan kadang masih ada lebam-lebam di kakinya. Kalau nggak luka, karena kan lebam itu juga perdarahan tapi di bawah kulit nggak kelihatan. Dan itu sudah mulai kita curiga, antisipasi dan kita juga protek sebenarnya gitu ya dok. Kita curiganya ada sesuatu nggak ini kok si anak kok nggak hilang lebamnya itu minimal ya gitu kan. Baik. Itu seperti itu. Nggak hilang terus gelisah ini kenapa dan itu dirasakan sakit oleh sang anak. Baik. Nah ini yang kadang juga kita mengetahui protek sejak dini. Nah, ciri-cirinya seperti itu ya dok ya? Iya. Secara kasat mata, apakah ini bisa terdeteksi kalau tanpa mengeluarkan cairan darah? Bisa, makanya kan seperti saya bilang tadi, kan ini kelainan daripada pembekuan darah. Otomatis dia gejalanya itu biasanya memang seringnya kayak seperti tadi tuh, darahnya lama berhenti, kalau memang dia berdarah, atau secara minimal kalau dia lebam, jatuh, itu lama hilangnya. Atau yang lebih ada lagi keluarnya nyeri-nyeri sendi, nyeri-nyeri sendi juga bisa gitu. Karena kan memang secara keluhan ya. Tentu kalau nanti cara penegakan diagnosanya tentu harus kita periksa apa masalahnya. Nah, hemofili ini terjadi karena memang ada masalah di mekanisme pembekuan darah kita. Normalnya itu ada satu jenis hormon ya. Memang ada satu jenis hormon, sejenis namanya faktor 8, faktor 9 yang terganggu di situ. Makanya hemofili ini merupakan suatu kelainan genetik. Itu dia, kelainan genetik dalam artian kita bisa mendapatkan penyakit ini karena memang dari keturunan. Jadi tidak ada orang yang tiba-tiba kena hemofili tanpa ada riwayat keturunannya. Makanya kita bisa menelusuri nantinya. Nanti pasti kita cerita gimana komunitas ini nanti akan membantu untuk menilai itu gitu. Karena biasanya memang penderita hemofili itu pasti akan ada silsilahnya, bagaimana mungkin keluarganya pasti ada yang menderita hal yang sama, walaupun mungkin dulunya tidak diketahui bahwa itu menderita hemofili. Ibaratnya kan ilmu kedokteran kan terus tumbuh dan berkembang ya dok ya. Intinya kenapa itu terjadi di suatu analisanya terus harus tajam dan dalam begitu. Nah dok, kalau kita tadi kan ciri-ciri udah kita update dan begitu. Ketika anak kita kok lama banget ya kering mukanya, terus kok lebamnya sampai menimbulkan nyeri. Nah ini kan kadang juga anak kan rewel terus dan kadang dia mungkin lagi lasak-lasaknya, orang bilang nggak cakap macam itu, tiba-tiba dia jatuh gitu ya, dan tiba-tiba kok nggak enak badan terus, ternyata udah biru-biru gitu. Nah ini udah mulai kita curiga dan juga harus segera diantisipasi begitu ya dok ya. Nah adakah kalau kita doktrin dan muaranya langsung tertuju ke genetika, nah sebelumnya adakah indikasi salah makan atau mungkin faktor makanan sejauh ini yang mengindikasikan pembekuan yang tidak normal ini? Karena ini merupakan suatu kelainan genetik, otomatis tidak ada hubungan dengan faktor lingkungan. Jadi kita nggak bisa si anak atau si itu masalah makan atau bagaimana menyebabkan dia kena hemofili, tidak. Ini memang murni dari genetik. Memang bawaan dari dia lahir. Makanya penderita hemofili ini memang biasanya dijumpai di usia muda. Makanya sering dijumpai pada anak-anak.
Pada anak-anak sudah ada gambaran keluhan seperti itu. Benar, takutnya gini Dok, ada asumsi mungkin ya ibu-ibu muda yang sekarang ya memiliki anak, setelah makan ini kok baru jadi biru-biru ya saya takutnya hemofilia gitu kan. Nah ada juga yang dikasih ke sana begitu, tapi ini faktor makanan itu tidak memungkinkan untuk terjadinya ini ya Dok ya, kelainan pembekuan darah, dan ini ada dikasih ke genetika. Oke, nah itu kalau kita lihat tadi ada ciri-ciri. Nah terus Dok, gejala yang ditimbulkan Dok, ini kan kita deteksi sejak dini dari usia muda begitu. Ini ada gejala, kadang-kadang kita gini nih Dok, dia nggak luka gitu, terus nggak jatuh gitu, tiba-tiba saja. Nah ada yang biru, ada kayaknya nggak ada disenggol orang deh tadi gitu. Nah memungkinkan itu, atau ya wajar-wajar saja, tapi drop staminanya anjlok banget ya, mempengaruhi ke sana. Ya tentu kan perdarahan itu nggak hanya bisa kita lihat secara kasat mata. Iya, secara kasat mata juga bisa. Perdarahan misalnya perdarahan di kepala, itu juga bisa. Perdarahan di mungkin dalam perutnya, itu juga bisa terjadi. Dimana prinsipnya pada penderita hemofili saat terjadi perdarahan dia tidak berhenti. Itulah yang mengakibatkan jadi masalah nantinya, karena harus secara perdarahan kan harus berhenti, karena kan kalau tidak kan ya paling tidak mungkin darahnya bisa habis gitu kan. Benar, bisa habis karena keluar terus gitu ya. Karena kita lihat ini juga video-video Dok, bagaimana siklus darah di dalam tubuh ini, ya Allah kita mau mensyukuri anugerah ya. Kalau sempat itu ada tersumbat begitu ya Dok, terus ada yang bocor satu gitu, ngeri sedap juga ya. Kalau kita lihat ini Dok ya, intinya kita mungkin harus protek lebih dini terhadap tubuh kita, how to be protect our body. Nah kalau kita lihat ini Dok secara harfiah ya, hemofilia kan kadang kita lihat ini nih Bu, anak ibu ini terdeteksi ini hemofilia. Ada grade-grade tertentu nggak kalau kita lihat ini kan ke penyakit-penyakit lain Dok? Ini kan ada grade 1, grade 2 nih. Ada tipe-tipenya juga ini untuk bisa lebih mengenal secara dini kita soal hemofilia ini. Jadi hemofilia itu terbagi atas 2. Jadi hemofili tipe A dan tipe B faktor. Jadi nanti ada hemofili karena faktor 8 dan hemofili karena faktor 9 dua itu. Nah itu dia. Nanti dari situ kita bisa nilai derajatnya, ringan, sedang, dan berat. Itu semua berdasarkan dari nilai faktornya yang rendah tadi. Ini yang dinilai faktor hormon ya? Iya, faktor 8. Hormon faktor 8, faktor 9. Hormon faktor 9. Itu ada nama istilah yang agak lebih kekinian Dok? Tidak ada, menurut saya sih ada, bahasa nilai nggak ada kayaknya. Kita faktor 8. Iya. Sekarang ini kan kayak kita bicara COVID nih, ini karena COVID bentuknya crown ya udah COVID namanya gitu kan. Kalau hemofilia kan istilahnya kan kita lebih kalau ciri-ciri kan nampak seperti begitu ya Dok ya. Ini hormon faktor 8, faktor 9. Ini kayak MTK itu. Iya, emang kenapa sebenarnya ada faktor yang lain sebenarnya. Gitu. Iya, kenapa ada 8, 9? Memang pada dasarnya kalau kita nanti misalnya ingin mempelajari mekanisme pembekuan darah, ada faktor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya. Banyak sebenarnya. Tapi di hemofilia ini yang rusak di faktor 8. Yang tipe A, hemofilia tipe B 9 gitu. Gara-gara itu rusak semua gitu. Gitu dia. Makanya nanti di hemofilianya di situ kalau kerusakannya, dan kita bisa menilai itu dari laboratorium. Ada angkanya yang bisa kita lihat nanti. Dok, so I will never forget it when I was in college student ya. Kalau kita lihat dulu SMP, SMA ya. SMA kita kalau jurusan biologi nih Dok ya, kan kita di lab ya, mau menentukan golongan darah. Kan kita kasih tusuk sendiri nih, feeling A, feeling B begitu kan. Nah, kita aduk nih, kadang ada yang cairannya kok nggak beku, ini ada yang beku, nah begitu. Nah, yang paling banyak nih Dok, golongan darah mana yang tergolong hemofilia? Nah, kalau masalah golongan darah memang kita tidak bisa menilai ya. Tidak bisa, belum ada sih yang menilai antara hemofilia dengan korelasi antara hemofilia dan golongan darah. Karena memang kita nggak ada datanya juga, saya sih. Karena kan jumlahnya juga kan hemofilia kan bisa dibilang nggak sebanyak yang kita ini gitu kan. Jadi kita nggak bisa mengkorelasikan. Mungkin ada kekinian, maksudnya gini.
ketika kita mungkin muaranya ke faktor genetika. Nah, ini kan kita nanti ini kalau ibu bergolongan darah A merit dengan ibu bapak dengan golongan darah B, begitu nanti ada turunannya mungkin ini kayaknya lebih kebal nanti kalau turunannya ini memiliki darah ini gitu, dan ini akan menepis asumsi dan ini akan tidak terjadi hemofilia. Ada analog ke sana? Itulah kenapa kalau kita nikah harus melihat bibit, bebek, dan bobot. Gitu kan. Kenapa? Karena hemofilia ini memang dari faktor genetik. Jadi prinsipnya gini, bahasanya kalau mungkin masih ingat waktu zaman belajar biologi biologi, jadi suatu penyakit itu bisa muncul kalau si bapak dan ibu membawa benihnya. Carrier. Ya, carrier namanya. Carrier, gitu. Baik. Bapak carrier, ibu carrier, maka jadilah anaknya nanti menderita penyakit. Itulah kenapa kita kalau mau merit ya harus kenal keluarga si calon gitu. Kenapa? Salah satu gunanya untuk menghindari penyakit genetik seperti ini. Mungkin kalau kita lihat ke pola-pola cultural itu biasanya juga terpola ya dok ya. Misal ini nih, kalau kami tuh pulang ke bako. Nah ini kan kadang juga dilarang. Terus ada lagi nih ke family, ini nggak boleh nih nikah gitu. Nanti ujung-ujungnya kemana? Di Al-Quran juga dijelaskan seperti itu ya. Oke, dok, kita ini tadi udah bahas nih ciri-ciri juga faktornya, dan yang pasti ini kita kalau bisa kita lebih dekat lagi mengenal. Tadi saya pikir ada nama-nama terbaru begitu karena ada faktor-faktornya kayak MTK begitu. Faktor 8, faktor 9 gitu. Kenapa tidak ada faktor 1, 2, 3? Kamu bilang ada stadium 1, 2, 3 ini udah langsung faktor 8 begitu. Memang bentuknya terdeteksi memang seperti itu. Ya memang kan permasalahannya kan tadi faktor 8 itu kan seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalau kita menilai mekanisme pembekuan darah itu nanti ada faktornya 1, 2 dan seterusnya. Tapi yang bermasalah di hemofili ini faktor 8. Faktor 8. Nah, sama faktor 9. Nanti ada juga penyakit yang lain yang juga gangguan pembekuan darah tapi nggak di faktor 8, faktor 9 yang bermasalah. Faktor 9. Ada faktor yang lain. Tapi itu jarang. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bilang semua faktor itu kalau bermasalah ada nama penyakitnya. Gitulah kira-kira. Tapi kalau spesial hemofili dia permasalahannya di faktor 8 dan faktor 9. Oke. Di sini juga ada hadir ketua dan juga pendiri komunitas Cahaya Hemofilia. Tapi kita berbagi ya dok ya. Saya sapa dulu, ada Pak Sunil di sini, in the middle of Pak Sunil. Kalau kita bicara ini tadi kan kita sedih juga ya Pak ya. Kalau kita lihat ini dokter muaranya juga ke genetika. Pak Sunil, seberapa besar Pak Sunil ini memprakarsai sebagai ketua dan juga pendiri ini komunitas Cahaya Hemofilia di Batam ya? Banyakkah penderita ini sejauh ini Pak Sunil lihat? Untuk data, selamat sore, selamat saya sapa dulu sahabat RSBK, keluarga Hijrah, selamat sore. Kalau banyak, kita sih sebenarnya kendala dari sosialisasi ya, karena minimnya pengetahuan orang tua, termasuk banyak juga medis awalnya kita merintis, kurang memahami atau kurang mengetahui penyakit hemofili. Nah, kalau kita sih dari segi komunitasnya mendirikan banyak dari segala aspek dari penderita ini, mulai dari sekolah, mulai dari pekerjaan, mulai dari bergaul atau segala macam seperti yang dokter bilang tadi. Duduk aja pun kita bisa bengkak, bisa apa seperti itu jenis hemofili kan. Jadi kalau untuk data kita saat ini lebih kurang ada 50-an. Tapi secara tidak langsung kita tidak bisa memaksa mereka untuk ikut ke komunitas ya. Ini yang secara dia kalau kita lihat ini sadar gue ikut gabung deh, nah ini yang baru terdata begitu ya. Kalau kita mendengar ada suspek hemofili atau apa, kita mendatangi, kita ajak. Kalau memang mereka tidak mau, kita mundur karena kita takut dibilang ada unsur tanda petik apa-apa. Sementara kan di sini kita saya mendirikan ini sebagai jembatan, di mana mereka dapat berobat, di mana mereka mendapatkan pengetahuan tentang hemofili. Jadi pengetahuan orang tua juga bisa didapat edukasi dari komunitas. Kita bisa saling berbagi, saling komunikasi. Itu dia. Jadi tukar pengalaman di dalam komunitas. Benar. Nah, seperti itulah saya diri. Oke, ini sejak kapan berdiri nih? Sebenarnya hemofili udah lama ya. Cuman kita mendirikan di Kepri ini 2011, tapi terbentuknya komunitas 2018. Resminya secara pemerintahan.
Oke, diakui pemerintah juga ternyata ada komunitasnya. Iya, gitu. kita sudah buat apa ya. Oke, dari awal 2011, 2018 secara akta sudah mungkin udah lengkap begitu ya. Itu langsung didaulat seorang ketua Pak Sunil sendiri begitu. Ya, saya mencari, bukan kita mencari penyakit ya, cuma kita riskan ya dengan mereka karena minimnya pengetahuan tentang hemofili. Dan dalam perjalanan 2011 itu ke 18 kita banyak mendapatkan penderita-penderita hemofili yang meninggal di usia dini. Karena keterlambatan mendapatkan pengobatan, seperti saya bilang tadi, minimnya pengetahuan tentang hemofili. Nah, kebanyakan mereka waktu sirkum ya. Terjadi sirkum, perdarahan tidak berhenti, tadi mungkin sudah dijelaskan sama Ija. Nah, tidak berhenti, mereka menganggap ini penyakit apa, kenapa, dan bagaimana. Yang satu lagi yang kita paling riskan, orang kita udah identik dengan orang pintar. Benar, itu dia. Rata-rata, kita sudah survei ke orang tua pasien dan apa semua, mereka pada lari ke orang pintar. Kalau misalnya ini contoh ya, agak lelucon sedikit, mereka usaha nih, lagi sedang maju-majunya, tiba-tiba nanya biru-biru, seperti yang dokter terangkan tadi, biru di sini, besok pindah di sini, besok nah ini terkena. Itu dia. Nah, ini orang pintar gini, yang dibuanglah segala macam baju kesayangannya, segala macam. Jadi ini dia indikasi medisnya nggak nyambung. Nggak nyambung. Seperti itu. Oke. Baik, nah ini yang kita coba luruskan, dan kalau kita memiliki buah hati kita, kadang ada juga kan proteksi sejak dini ya dok ya. Janganlah berasumsi seperti itu. Nah, kita larikan lagi. Nah, ini sebagai wadahnya dari Cahaya komunitas Cahaya Hemofilia. Ini kantornya di mana nih? Di Taman Buana Indah. Oke, Sungai Panas sana. Oke, tepatnya di Blok G nomor 23 ya. Oke, Masya Allah. Dan di situ nanti ini terbuka untuk umum ya, untuk umum, dan dibuka dari hari tiap hari tiap hari ya, jamnya 24 jam kita telepon nggak pernah mati. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau ada suspek, ciri-ciri, karena kan mereka komunikasi ke kita, nah kita datangin, kita tanya sejauh mana, kalau memang apa kita konsultasi ke dokter, baru kita periksa atas pengantar surat pengantar dokter, kita tegakkan benar nggak dia hemofili atau bukan. Baik, jadi ada wadah sebelum ada ke dokter, ataupun mungkin ada juga bisa bersharing, ataupun mungkin aduh deh, hemofilia nggak anak saya, ciri-ciri saya seperti ini, bisa berkonsultasi detail sebelum kita bergerak ke pihak medis begitu ya. Jadi komunitas Cahaya Hemofilia. Maksudnya kartisnya berapa ya gitu ya? Bukan ya? Oke, tapi tetap ini ya Pak Sunil ya, ada terdata dari 50 orang, itu baru yang secara terdata ya. Nah, mungkin ada lagi pihak-pihak keluarga hijrah, mungkin ada di pulau-pulau, ataupun mungkin yang ada yang mendengar kami hari ini kami hadir juga lebih dekat dengan Anda. Ada sekretariat namanya Komunitas Cahaya Hemofilia di Peruntapan Buana Indah di Blok G nomor 23 di kawasan Sungai Panas, Batam Kota. Nanti ada Pak Sunil dan juga teman-teman di situ, ada Jenny, Ivan, dan lain-lain sebagainya ada di sana ya. Oke, Masya Allah. Baik, ini sebelum ke Pak Farudin mah senyum-senyum aja sih gitu. Kita ke dokter lagi nih, dok. Kalau kita lihat ini dok, ini menarik ya dok ya, dan kadang kita lihat ini ya Allah, kalau kita bisa terhindar dari hemofilia, janganlah. Kalau kita bisa menderita penyakit itu, kalau bisa memilih penyakit ya dok ya. Ini saya ibaratnya itu kayak gini, suatu wadah itu jangan disentuh, don't touch our body. Nah, katakan gitu, nanti kalau kepencet tiba-tiba ada yang di dalamnya yang ada yang putus, ini kan ngeri-ngeri sedap juga kalau kita dengarin seperti itu. Nah, bagaimana sih dok, kalau kita lihat ini tadi seorang Pak Sunil mengemukakan ada yang usia muda yang meninggal ya, kita perlu nasib dicari ketumbat ya, setiap nyawa pasti akan merasakan dan kematian itu ada. Cara kita biar terhindar itu satu, yang kedua, seberapa besar tingkat kematian disebabkan oleh hemofilia? Ya, jadi hemofilia kan satu kelainan genetika ya. Jadi sebenarnya cara menghindarinya itu nomor satu, sebelum kita nikah harus tahu dulu calon kita. Itulah kenapa dulu orang Jawa ya, bibit bobot. Nah, itu salah satunya gitu. Bukan membuat kita menggapkan diri, tidak gitu ya, tapi nanti ke keturunan kita. Iya, keturunan. Karena emang itu salah satu mencegahnya. Karena kalau sudah menikah, anak yang udah jadi nggak mungkin, pasti akan muncul. Iya, yang menderita anak. Iya, pasti akan muncul. Kalau emang penyakit genetika itu, kalau memang si bapak sudah membawa gennya, si ibu sudah membawa gennya, pasti jadi anaknya, nggak mungkin nggak jadi.
Jadi memang salah cara mencegah dari awal, kita harus tahu bahwa memang si calon kita atau kita sendiri memang tidak membawa si gen hemofili itu. Gimana tahunya? Ya kita harus tanya sama orang tua kita. Kalau memang kita tidak ada penyakitnya, mungkin boleh tanya orang tua kita atau gimana. Jadi sebelum menikah, ini Nanda ya, sebelum nikah ya Nanda ya. Nanti nanya kemana gitu loh. Ya itu tadi, karena kan kita nggak bisa, kalau sudah jadi ya gimana lagi gitu kan. Itu kalau nah ini kan ada calon ini, misal kayak gini nih, kita harus dicek dulu begitu maksudnya. Kalau ya pada dasarnya kan, kalau seandainya di luar negeri mereka bisa meriksa itu. Kalau kita kan mungkin susah ya, susah. Bahkan untuk penilaian pranikah aja susah. Karena kalau tahu calonnya ada penyakit, biasanya nggak jadi gitu, mundur. Karena ada penyakit. Tapi kan lebih begitu. Ke keturunan, karena kita who knows ya, kita nggak tahu ya nanti pasangan kita ternyata ada keturunan untuk itu. Nah sementara kita sendiri udah protek kayaknya nggak ada gitu. Nah memungkinkan dok, itu kalau faktor genetika, kok anak kita jadi kayak gini gitu loh. Ya itu tadi, kalau seandainya kita nggak tahu misalnya kan, ternyata muncul, ya kita mau bilang apa gitu kan. Tentu kita harus mengerti dulu gejala awalnya, itu yang paling penting. Gejala awalnya itu supaya ketika kita sudah tahu, kita bisa langsung ya mungkin mencari tahu lah benar atau tidak ini hemofili. Kalau si anak misalnya kalau jatuh lebam, dia lama berhenti, sebenarnya kuncinya gampang sebenarnya, karena kalau dia berdarah lama berhentinya, itu benar-benar buat jadi aneh gitu. Kita lebih pikir ini kenapa anaknya, bukan karena diguna-guna atau apa, karena memang zaman dulu itu mereka pikir seperti itu. Karena kan misalnya jatuh, lama berhentinya kan, di beban gitu kan, oh nggak berhenti, oh ini diguna-guna ini gitu. Itu lebam-lebam, misalnya kan, oh ini dicubit setan karena sebenarnya itu lebam di bawah kulit yang darahan gitu. Harus ngerti gitu. Benar. Dok, kalau tingkat kematian di Indonesia itu dari hemofilia, ini seberapa tingginya kasus kematian? Itu kalau kasus ke tingkat kematian saya kurang tahu ya datanya, ada ya? Nggak ada ya, saya kurang tahu ya. Ini kategori penyakit berbahaya begitu ya? Tentu kalau berbahaya bisa dibilang ini tidak menularkan ke yang orang lain. Nah itu dia. Kuncinya di sana. Tidak menularkan. Tidak menularkan. Tidak menular lah. Iya, tidak menular. Karena dia penyakit genetik. Tingkat kematiannya tentu tergantung dari derajatnya. Kita bisa menilai si hemofili ini derajatnya bagaimana, ringan, sedang, dan berat. Baik. Tapi kita general. Sejauh ini yang dokter hadir di Batam, kalau boleh tahu sejak tahun berapa nih? Saya sudah menangani hemofili sejak 2019 di Batam. Ya, di Batam. Nah, ini yang terindikasi hemofili yang dokter tangani seberapa banyak? Yang sedang dalam yang saya ini sekitar 6 ya, pastinya lupa saya. Sekitar 6 lah. Nah, saya kan memegang yang dewasa ya. Karena kan kalau yang hemofili anak biasanya dipegang sama yang ditangani sama dokter anak. Nah, kita memang dari komunitas nanti ada juga yang dokter anaknya yang memang juga emang konsul, memang lebih yang memang fokus ke hemofili. Jadi misalnya Pak Sunil itu kalau seandainya ada curiga anak, dia bawa ke dokter anak. Dokter Helmi. Saya sapa dokter Helmi apa kabar? Dokter anak. Ya karena ini kan nanti data terakumulasi by CKH, ada komunitas cahaya hemofilia, yang data diupdate. Nah inilah perkembangan. Jadi kita butuh apa ya? Kalau kita ada grafik gitu ya dok ya. Jadi kalau kita lihat ini, oh ternyata tahun ini tinggi gitu, bisa diredam lagi, bisa diantisipasi atau seperti apa. Nah itu soal data nih dok. Nah kalau untuk kematian ya kita walau alam ya dok ya, jangan sampai lah kalau kita lihat ini faktor genetika ya dari gennya sendiri begitu. Dok, ada nggak dok ya kalau kita lihat ini dok, dari pernyataan Pak Sunil saya tertarik. Ini kan kita nggak tahu nih, tiba-tiba ini kan lagi masa liburan, ada yang sirkum gitu ya dok ya, tiba-tiba nih ya kalau bahasa kekinian kita ada di sunat ya begitu ya dok ya. Nah tiba-tiba kan kita nggak tahu nih dokternya ataupun mungkin bidan atau perawatnya atau mungkin mentari ya kalau orang dulu dan cakap macam itu. Apa tindakan yang harus dilakukan? Ternyata anaknya tidak bisa berhenti darahnya begitu. Jadi kan tentu sebelum melakukan tindakan pembedahan misalnya ya sirkumsisi, kita bisa menanyakan ke ibunya atau ke anaknya sendiri kalau berdarah lama nggak berdarahnya. Nah begitu ya. Iya, itu satu preventif juga. Itu juga memang
kita juga kalau di bidang kesehatan, dokter kalau perlu melakukan tindakan harus minimal info konsen atau menanya telah anamnesis lah, menanyakan sedikit kepada, bukan mendoktrin mereka ini. Nah terus cara bahasa apa ya, kalau kita bilang kalau sarkasme ya kadang kita ini besok kamu lagi nih mendokter ini. Nah intinya how to be invite dia datang ke kita nanti supaya dia antem kalau dia mengalami hal ini. Tuturan apa dari seorang dokter ke pasien? Ya tentu kan pada dasarnya kalau kita memang benar ngomongnya baik, bagus, nanya dengan baik, tentu kan dia kan mau kita gitu menanyakan. Ya kalau luka lama berhentinya, iya. Nah itu apa yang harus kita omongin? Kita biasanya sering bertanya, gampang aja sebenarnya sih. Misal kalau sekum ya, laki-laki kan, benar. dia pasti hobi main bola gitu kan. Kalau main bola kalau jatuh, lama nggak berhenti lukanya? Enggak kok dok, cepat gitu. Kita hanya sesimpel itu gitu. Nah kalau terjadi, kalau terjadi tentu kan perdarahan. Benar. Kita harus apa lagi tindakan kita? Tentu kan kalau emang dia perdarahan atau bagaimana, tentu kita harus menghentikan perdarahannya. Tentu bisa dengan mungkin dibubat ya. Seringnya itu kalau zaman dulu tuh kan misalnya luka dibubat dulu. Setelah itu tentu tergantung derajat hemofilianya. Kalau dia hemofili berat, biasanya nggak akan pernah berhenti darahnya itu. Kita harus ya ke rumah sakit untuk memasukkan faktor 9 atau faktor 8 tadi yang berkurang tadi. Dengan dimasukkan faktor yang berkurang tadi, mekanisme pembekuan darahnya yang awalnya terganggu jadi bagus lagi. Itu dia. Ya, seperti itu. Nah, ini bisa disembuhkan dok? Nah, karena dia penyakit genetika, otomatis dia bisa disembuhkan. Memang dia hidup dengan hemofilia. Gitu. Nah, ini kan how to be protect nih dok. Walaupun tidak bisa disembuhkan, minimal ini rasa meringankan rasa penyakit ini di badan penderita begitu. Apa yang harus dilakukan? Tentu kan, alhamdulillah sekarang kita di pemerintah juga sudah mulai mendukung yang hemofilia ya. Jadi kalau zaman dulu deh, beberapa tahun yang lalu itu untuk mendapatkan faktor 8 dan faktor 9 itu susah. Karena memang peraturan pemerintahnya tidak tegas. Tapi di tahun 2021 ya saya lupa. Itu sudah ada peraturan pemerintahnya yang untuk pemberian faktor 8 dan faktor 9-nya. Di mana nanti penderita hemofili bisa memperoleh faktor 8 dan faktor 9. Karena memang itu harus dibutuhkan sama mereka. Karena dengan adanya pemberian faktor 8 dan faktor 9 yang reguler, mudah-mudahan keluhan hemofilianya itu bisa berkurang. Nah, kita udah banyak detail tadi membahas soal ini. Kita jawab dulu WhatsApp yang masuk dok ya. Kita ke Singapura terlebih dahulu ya dok ya. Kita coba sapa di sana ada Umu Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Dokter, pernah suatu saat dulu saya lagi menjaga seorang baby yang berusia 6 bulan di salah satu sentra. Nah anak ini menangis sampai biru wajahnya lalu terdiam seketika. Nah, pertanyaannya apakah ini termasuk hemofilia? Ini kan sedang garang-garangnya nangis, tiba-tiba diam gitu. Nah, dan andai terjadi lagi, apa kita harus buat? Nah, tiba-tiba kayak kita nih saking nangisnya kuat, itu berhenti nangis lagi gini. Nah, apa yang harus kita buat ini? Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ini dari Umu Aiman dari Singapura. Kalau menurut Umu ya. Jadi kalau menurut saya sih kalau nangis biru itu kemungkinan bukan hemofilia. Hemofilia itu biasanya sampai biru di wajahnya. Iya, mungkin yang lain kali ya. Karena hemofilia tidak buat biru gitu kan. Yang paling simpel kalau berdarah lama berhentinya atau paling tidak lebam. Lebam-lebam di tangan, di kaki. Kalau dia sudah bisa ngomong nyeri. Lebam itu dia kan baby kan putih ya. Iya, nampak. Biru nampak gitu kan. Bukan di kepala. Kepala biru beda. Kepalanya biru beda, kita takutnya malah yang lain gitu kan. Ini lebam di tangan, di kaki, di badan. Itu baru juga ini pasti ada. Nah, ada masalah. Kan biasanya anak-anak nih, apalagi nih, ini ke anak-anak keturunan darah biru. Dia Umu Aiman gini. Nah, apa yang harus dilakukan seorang Umu ini? Umu Aiman, apa yang harus dilakukan? Dia kan kagok ya, seperti dia nangisnya kencang, tiba-tiba wajahnya biru gitu. Kita harus cari tahu itu kenapa gitu kan. Kenapa seorang anak bisa tiba-tiba wajahnya jadi biru? Akhirnya ada penyakit permasalahan yang lain. Bukan, menurut saya itu bukan hemofilia ya, karena hemofilia keluhannya tidak seperti itu. Benar. Tapi yang pasti ini Umu Aiman jangan panik ya, itu tindakan kita awal ya. Kalau memang di rumah, kalau memang seperti itu, otomatis bawalah ke rumah sakit. Biar ditangani sama yang
tugas medisnya. Masya Allah, baik. Paham ya tapi yang pasti ini jangan panik dong di panic situation ya. Kalau udah how to be good a mom gitu kan. Istilahnya kalau kita lihat ini 6 bulan loh baru belum ini tiba-tiba udah takutnya dia kenapa-kenapa ya. Jadi jangan sampai panik dulu dan yang pasti tanya konsul juga langsung ke ayah bundanya terus langsung bisa ke dokter begitu ya dok ya? Ya. Oke. Dok, ada lagi pertanyaan nih dok, benarkah yang banyak mengalami hemofilia ini laki? Nah, pada dasarnya kenapa yang dijumpai laki-laki karena memang pada wanita jarang bisa mencapai usia dewasa. Oke, kita tahan dulu dok. Oke, kita nyebrang lagi ya. Kita ke Singapura boleh kita angkat? Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, waalaikumsalam. Kita ramai di studio nih, ada juga abang kita nih, Abang Sunil. Dia bisa bahasa India loh. Oke. Namanya Sunil apa gitu? Oke, ini. Ya saya Eli di sini. Silakan Bu. Kita tanya tentang itu tadi hemofilia ya. Ya. Tapi apakah apa tuh apa sih itu kanker darah itu kan apa serupa sama itu hemofilia serupa tapi tak sama gitu Ya. kan sama-sama penyakit darah juga ya. Oke. Terus kalau kanker yang terjadi di usus itu namanya kanker apa sih Ustaz? Ustaz. Ya. Kebetulan ya saya punya kawan nih baru meninggal semalam. Dia itu sehat juga gitu ya. Di rumah itu sakit seminggu apa 2 minggu gitu ya, badannya langsung susut. Tapi katanya dibawa ke rumah sakit nggak ada apa-apa, tapi udah gitu meninggal. Tapi habis sudah meninggal dalam itu katanya itu karena kanker. Itu kanker apa itu? Pencerahannya tadi soalnya penyakit dalam kan, kalau penyakit dalam penyakit apa pasti dokter tahu kan, paru-paru itu ada penyakit dalam ya. Oke. Baik. Pencerahannya itu dok, udah juga kawan saya meninggal kayak gitu. Tapi nggak lama, sebulan 2 bulan paling lama dia meninggal gitu. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Eli di Bedok di Singapura. Oke. Nah ini kan kadang kita juga ini kan banyak juga penyakit dalam kayak itu cancer. Kita tahan dulu, ada yang bergabung ya. Oke. Ya di belakang Ibu Eli kami udah nangkap poin dari pertanyaan Anda, dan di belakang Bu Eli kalau ada yang masih bergabung silakan. Kami masih membuka line telepon di 0811751023. Assalamualaikum, selamat sore. Iya, agak kecilkan volume radio Anda. Bapak agak feedback kami di studio. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Niko di Batam, Pak. Oke, Pak Niko di Bengkong. Silakan Pak Niko, ada dokter kita nih, ada dokter nih yang expert di bidangnya. Kita coba sapa nih, ada Dokter Muhammad Faisal Reza, dan juga ada komunitas Cahaya Hemofilia. Ada ketuanya di sini, ada Pak Sunil. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beberapa waktu hari ini kalau Bapak itu baru dijodoh. Jadi rutinitas Bapak saya setiap pagi itu pergi ke pasar. Jadi aktivasi hari Bapak saya matanya gelap gitu loh. Matanya gelap gitu, jadi dibawa ke rumah sakit. Jadi dicek sama dokternya, katanya ini apa tuh tensinya 190 plus 120. Jadi sudah membolehkan balik jam 1 jam, katanya tensinya udah boleh normal katanya dok. Oke. Jadi udah boleh balik katanya kan. Jadi sudah boleh balik, jadi yang menampak aku lagi ke rumah sakit tersebut tensinya makin tinggi, jadi 234. Oh. Oke. Oke, terputus sayang sekali ya, tadi ada Pak Niko di kawasan Bengkong ya. Nah, pertanyaan ujung-ujungnya,
bisakah darahnya berhenti di kepala? Nah, mungkin itu ya dok ya. Dan ini adakah indikasi ke hemofilia? Kita nangkap poinnya ke sana ya. Dan kita jawab dulu dari bedok di Singapura. Ibu Eli tadi menanyakan ada 2 temannya case-nya sama. Adakah indikasi kalau kita ini sama serupa tapi tak sama? Leukemia. Oke, ini seperti apa dok? Kita kanker darah itu namanya leukemia. Leukemia tentu berbeda dengan hemofilia. Di mana kalau leukemia itu sel darah putihnya jadi banyak, jadi ganas dan merusak tubuh. Kalau hemofilia sel darah putihnya normal, tapi pembekuan darahnya yang bermasalah. Jadi 2 hal yang berbeda. Baik. Karena emang kelainan darah itu kan tidak hanya leukemia. Ada hemofilia, ada thalassemia, dan lain-lain. Banyak ya, banyak. Mungkin orang sering dengarnya kalau permasalahan darahnya leukemia, kanker darah. Padahal sebenarnya banyak lagi kelainan darah yang bisa kita jumpai. Benar sekali. Gitu. Mungkin case-nya ke sana ya Bu Eli, paham ya. Ini dari penjelasan yang dianggap sana itu mungkin leukemia, kanker darah. Nah ada cancer, nah seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita terhindarlah dari hal-hal yang kita tidak inginkan yang berbau mia-mia gitu. Ada hemofilia dan lain sebagainya. Nah, ini ke Niko tadi, ini tensi darah naik tinggi. Ini kalau kita catat ini 234, ini tinggi ya dok ya? Iya. Nah ini sampai pecah pembuluh darah di sana. Nah, memungkinkan itu kembali normal kalau sampai pecah pembuluh darah di otak? Tentu kan itu kejadiannya namanya stroke. Ya, pecahnya pembuluh darah, stroke hemorragik, gitu kan? Stroke hemorragik di mana tekanan darah yang terlalu tinggi mengakibatkan pembuluh darah di otak pecah, sehingga pasiennya jadi tidak sadar. Tuh, tentu kalau penata laksananya tentu kan harus ditangani sama dokter saraf ya, sama dokter bedah saraf kalau memang ada indikasi operasinya, gitu kan? Tentu kalau seandainya normal, perdarahan itu akan berhenti nantinya. Pasti akan berhenti, tapi memang nanti efek dari yang sebelumnya akan ada. Seperti itu. Jadi berbeda dengan hemofilia nantinya. Benar. Paham ya, Ibu Eli di Bedok dan Niko di kawasan Pemkot Batam. Nah, itu tadi ada 2. Silakan saja di WhatsApp kembali. Tadi ada Mu Aiman juga. Mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaan dan juga jawaban dari seorang dokter kita. Dok, kita berkaca lagi soal penjelasan tadi. Memang laki-laki paling banyak atau seperti apa? Terputus tadi. Jadi kan memang pada dasarnya hemofilia ini paling banyak dijumpai pada laki-laki. Karena memang hemofilia pada wanita juga ada, tapi memang pada dasarnya mereka jarang mencapai usia dewasa. Karena memang kan saat menstruasi itu akan jadi masalah nantinya. Perdarahan yang tidak berhenti-berhenti mengakibatkan si pasien bisa meninggal dunia. Padahal dasarnya kalau kita lihat sejarah hemofilia ini sebenarnya sangat unik sekali. Jadi kalau baca nanti di Google bisa cari itu, hemofilia ini paling banyak berkembang dulunya di kerajaan Inggris. Baca deh, itu unik banget loh. Di mana mereka itu karena mereka tidak mau dan mereka bercampur, mereka nikah kan sesama. Makanya padahal jadi hemofilia berkembang terus kadang-kadang ya kan? Ada incest lah. Iya, incest. Makanya berkembang. Kenapa hemofilia bisa berkembang? Karena dia nikah sama adik kakaknya gitu, saudara. Sehingga makanya hemofilia jadi makin banyak berkembang. Begitu. Makanya kalau kita di Al-Quran juga dijelaskan itu ya dok ya. Baik, dan ini yang pasti. Dok, ini kan kadang kita lihat ini dok. Aduh, kalau kita punya anak ataupun punya keturunan seperti itu nih dok, apa yang harus kita hindari dok? Apakah ini deh ibaratnya kalau kita nih kayak, saya menganggap itu kayak etalase gitu, jangan disenggol ya, tiba-tiba kenapa gitu kan? Nah, tadi jatuh gimana begitu? Apa yang harus kita lakukan dok? Edukasi kita harus bagus ya. Nanti dari komunitas itu akan menjelaskan kepada misalnya pada pasiennya bahwa penderita hemofilia itu rentan. Kalau seandainya dia berdarah, darahnya lama berhentinya, sehingga dia harus benar-benar memproteksi dirinya sendiri. Otomatis ya, kalau memang dia penderita hemofilia, hati-hatilah. Misalnya yang biasanya hobi main bola, ya mungkin main bolanya agak hati-hati gitu kan. Kenapa? Ketika dia berbenturan, berdarah, lama berhenti darahnya. Atau jangan main motor gitu kan, atau hati-hati dia naik motor. Karena kalau jatuh,
susah nanti penanganannya. Bukan berarti tidak boleh beraktivitas. Tidak boleh beraktivitas, tapi dia harus ngerti bahwa dia penderita hemofili, dia harus menjaga dirinya. Karena dia harus tahu, dia ngerti bahwa kalau dia berdarah, jangan lama berhentinya. Saya tertarik ke komunitas cahaya hemofili. Oke, sebelum ke Pak ini ya, kita coba ini analisa lagi. Di mana anak bisa mendapatkan secara gampang pernyataan kita ini hemofili. Nah, ini ada kekangan dan pemberontakan batin dari sang anak. Nah, anak kan biasanya nggak mau diatur nih. Dia juga nggak ngerti apa itu hemofili, apa gitu tuh. Padahal kita udah tahu nih anak kita ini pasti untuk itu dan pasti nanti menderita. Nah, bagaimana meyakinkan sang anak? Aduh deh, jangan ini nih, seperti apa? Apa yang harus dilakukan orang tua? Ya kebanyakan memang seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita mengedukasikan ke orang tuanya untuk menjaga olahraga apa yang boleh dan olahraga apa yang tidak boleh. Umumnya hemofili itu kan berenang dan bersepeda lebih bagus. Lebih safe. Lebih apa untuk kekuatan otot-ototnya. Benar, tapi kalau montahin bike juga beda. Ya cuman ya untuk secara apanya yang bisa di olahraga, kalau silat, bola itu kan memang sudah kita. Nah kadang-kadang si anak kita kasih pengertian seperti tadi bahwasanya mereka kan akan mengandal sifat ingin tahunya lebih besar. Tapi setelah mereka sakit baru mereka merasakan dengan berulang-ulangnya. Nah itu membuat mereka jadinya jerah ya. Kalau kita beri pengertian anak 5 tahun, karena kan gejala hemofili ini mulai belajar merangkak umur 2 tahun. Nah kita bagaimana memberikan pengertian dengan anak umur 2 tahun? Ya tergantung dengan orang tuanya. Dan orang tua harus bijak, bertutur dan meyakinkan anak-anak. Makanya di komunitas juga kita mengedukasikan ke orang tua. Anak-anak juga kalau terlalu dikekang tidak akan menjadi manusia yang mandiri. Nah, jadi bagaimana keseimbangan yang harus kita lakukan. Misalnya si anak sudah mulai remaja, kita kasih beri pengertian. Malah di komunitas kita udah ada bisa indeks sendiri untuk perawatan hemofilinya, karena kan rutinitas. Benar. Dia kan seumur hidup. Benar. Nah ini kita injek sendiri. Nah apa yang dimasukkan kepada anak ini? Boleh dijelaskan? Tadi yang dokter kasih tadi faktor 8. Ada bentuk liquid kah atau apa? Bentuknya dalam bentuk injeksi suntikan. Benar, ada liquid cairan. Cairan nanti memang isinya itu faktor 8. Jadi kan memang pada penderita hemofili kan faktor 8 yang bermasalah. Jadi kita harus memasukkan faktor 8-nya untuk menjaga supaya itu obat didapatkan dari? Nah, obatnya nanti kita di Rumah Sakit Budi Kemuliaan memang sudah melayani penderita hemofili, di mana di situ kita bisa memperoleh nanti faktor 8 dan faktor 9-nya. Oke, Masya Allah. Nah kita ke Pak Farudin. Dari tadi udah begini, kapan? Dia udah ngomong gitu kan. Pak Farudin, ini kalau untuk mendapatkan faktor 8, faktor 9, ini kan ada orang nih, Pak jangan bilang dong, ini kan ada pasiennya juga samping secret. Oke. Terus secara terbuka, sehingga orang ini bukan dianggap sebelah mata, walaupun kita penderita hemofili. Oke. Rule yang ditempuh di RSBK. Baik, terima kasih sahabat RSBK dan keluarga Hijrah. Perlu saya sampaikan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Reza, sebetulnya yang seperti bidangnya, bahwa untuk penderita hemofili tersebut kan untuk meringankan gejala sebetulnya harus dapat obat. Benar. Nah memang untuk penderita hemofili itu sampai seumur hidup ya dapat obat, tentunya rumah sakit memfasilitasi untuk mendapat obat faktor 8 atau faktor 9. Nah bagi keluarga Hijrah ataupun sahabat SBK, ketika keluarga mengetahui ataupun kanan kiri tetangga untuk bisa bergabung di komunitas yang cahaya tentunya bisa mendapatkan edukasi dan pengobatan yang benar. Di rumah sakit sendiri sudah kita fasilitasi dan bisa pakai BPJS. Nah tentunya obatnya itu mahal. Nah ini BPJS sudah bisa dipergunakan di rumah sakit. Jadi dia tidak bisa langsung beli, tentunya harus ke dokter yang dalam ini dokter Reza yang selama ini menangani. Baik, nah ini kita harus ada klaim dokter dulu ya dok ya, resep dokter dari Bapak Faisal Reza. Nah, ini kalau kita lihat ini runutannya, kita dipisahkan nggak pasien-pasien itu? Misalnya dia daftar ini khusus hemofilia, ini khusus ini tidak? Tidak, di rumah sakit tidak ada pembedaan khusus. Tidak ada diskriminasi. Tidak ada. Jadi untuk memudahkan bisa langsung juga ke nomor 0812 7046 8994. Bisa online, bisa langsung mendaftar. Jadi yang penting kita daftar dulu, nanti ditujukan ke dokter siapa,
dan kita mau mendapatkan obat apa, ini di RSBK sepenuh hati meladeni, intinya seperti itu ya. Dan ini kita buka, kalau Dokter Reza ini setiap kapan ini dok hadir dok? Atau setiap hari kah, di jam berapakah? Ya, boleh saya dari jam 5 sampai jam 7. Jam 5 sore sampai jam 7 sore. maghrib? Ya, maghrib lah. Oke, jam 19 ya? Ya, 19. Oke. Sampai Jumat. Senin sampai Jumat, hari Sabtu dan Minggu jangan ditanya dokter mau kemana. Oke, tapi yang pasti nih dok ya, inilah kadang kita aware lah terhadap penderita dalam tanda petik ya. Ini bukan mendiskriminasi, inilah faktor genetika. Terkadang jangan main-main untuk soal genetika begitu. Ada pesan moral nggak dok dari seorang Bang Sunil juga? Saya sapa Bang Sunil, ada Pak Sunil juga. Mudah-mudahan ya, Anda yang menderita hari ini bukan Anda yang salah. Intinya seperti itu kan. Dan bagaimana kalau kita menghindari, memang ada bobot bibit-bibit ini bukan berarti kita mensakralkan diri kita ini high class levelnya lebih begini atau tidak. Tapi yang pasti ini lebih menjaga keturunan kita. Apa sebenarnya kalau kita makan ini bukan sekedar halal nih dok, halalan toiban. Nah ini juga ada yang toibnya juga. Apa yang harus kita hindari, apa yang harus kita protek seluruh masyarakat, mungkin sahabat RSBK dan juga pendengar setia Hijrah Radio. Saya ke Bang Sunil terlebih dahulu, silakan. Ya, untuk apanya ya, untuk orang tua. Dengan adanya mungkin komunitas ini, jangan lagi kalau kawan anaknya ini merasa dunia runtuh. Karena kan masih ada yang di atas. Ya. Oke. Kita juga ada di samping, kita juga bisa mendampingi. Benar. Kalau mendapatkan pelayanan misalnya berobat secara rutinitas, penderita hemofili juga bisa menjadi manusia yang mandiri. Masya Allah. Kita juga data dari kita juga sudah ada yang mirip. Kalau tadi menurut yang dipertanyakan untuk psikiatris selama saya dirikan hanya baru 1 orang yang meninggal. Masya Allah. Tetap mampu teratasi dan terobati ya. Jadi malah kita bisa melaksanakan sirkum dengan kekompakan teman-teman, dengan care-nya rumah sakit, dengan care-nya dokter, dengan apa seperti tadi yang Bapak tanyakan ke RSBK. Tidak ada pemisahan, malah kita dari hemofili ini dipermudah, dipercepat supaya jangan apa lagi. Itu dia. Jadi secara organisasi, secara komunitas dan pribadi, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit RSBK dan dokter dengan care-nya anggota-anggota hemofili ini bisa terlayani, sehingga mereka bisa sampai sekarang berdiri tegak. Itu dia. Jadi kalau apa-apa, Dok, Dokter Reza. Nah, gitu kan. Dokter Reza tuh 24 jam, kecuali Sabtu Minggu ya. Dok, jadi sedikit kita ini ada lambang di seperti kaki meja, anak-anak hemofili di atas meja, kita 4 terkait. Masya Allah. Pemerintah tidak terlepas dari BPJS, komunitasnya, organisasi hemofili, dokter, termasuk medisnya, dan farmasi. Ini saling terkait. Kalau salah satu nggak ada, hemofili timpang. Kalau 2 kaki nggak ada, lebih mirip. Nah ini singkat saja nih dok ya, kalau kita lihat ini ini kan kalau kita ini TB ya, ini kan kita rutin 6 bulan begitu ya, kita asumsi makanan atau obat yang seperti itu tidak boleh whole begitu. Nah ini kan kita ada faktor 8, faktor 9, sebulan berapa kali dok? Kita sebenarnya bisa hitung ya sebenarnya, hitung berapa sih kebutuhan faktor 8 dan faktor 9-nya sesuai dengan nanti ya si pasiennya. Kita bisa hitung, kita akan bisa nilai untuk berapa kali. Rata-rata sekitar 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali. Seminggu. Berarti kita sekali 15 hari ke dokter begitu. Iya. Jadi 2 sampai 3 kali per minggu. Per minggu. Per minggu. Oh, 2 sampai 3 kali Iya, per minggu. per minggu itu orang dewasa atau anak itu beda lagi ya perhitungannya kan. Memang kita harus menghitung ya. Benar. Ada dosisnya, dan berapa kebutuhannya. Nah ini dok, kalau kita menderita walau alam ya dok ya, ini biasanya sama Dokter Reza. Nah, tiba-tiba kita kan harus mobile nih dok, kadang kita studi ke luar negeri atau mungkin sekolah di luar provinsi kita. Itu komunikasi nanti seperti apa? Apakah dokter langsung antar dokter atau mungkin bisa, dok nanti saya ke provinsi ini, nanti saya ketemu siapa dok? Nanti Dokter Reza ada rekomendasi atau mungkin saling chit-chat sehingga istrinya nyambung? Nanti dari komunitas juga mereka punya komunitas yang lain ya. Kan yang buat komunitas ini kan nggak hanya di sini. Benar. Di kota-kota lain juga ada komunitasnya. Di seluruh Indonesia ada. Biasanya jika ada penderita hemofili pasti ada komunitasnya, karena memang seperti kata Kak Sunil tadi,
Hemofili ini harus disokong oleh 4 tadi. Nah itu dia. Tanpa ada misalnya komunitas kan. Kalau tanpa ada komunitas, hemofili akan timpang. Saya sependapat dengan Bang Sunil tadi ya. Jangan dianggap kalau anak kita saat ini menderita dan didiagnosa sebagai hemofili, jangan dunia runtuh. Nah ini udah kiamat belum? Gitu. Wake up man, bro and sis gitu ya. Soalnya kan kadang kita nih ada seperti itu ya kan. Ya mudah-mudahan nanti kalau kita melanjutkan studi juga ada koordinasi dengan pihak medis di sana. Dok, himbauannya kepada seluruh pendengar Setia Hijrah Radio kali ini. Tadi ada juga dari Singapura mengucapkan terima kasih pencerahan hari ini luar biasa sekali nih dokter, katanya ilmunya sore hari ini jazakumullah khairan katanya penjelasannya. Silakan dok. Ya tentu jikalah kita menjumpai anak-anak atau siapa yang kita curigai hemofilia, kita bisa mungkin periksa dan jika sudah terdiagnosa ini bukan akhir. Benar. Ini bukan waktu awal di mana mudah-mudahan dengan ada komunitas, dengan ada dukungan dari rumah sakit, dari pemerintah, dari kesehatan, hemofili dapat ditangani dengan baik. Dan anak-anak bisa besar sebagaimana yang mereka mestinya. Tidak perlu harus minder atau bagaimana, bahwa semua ini bisa ditangani dengan baik. Oke, baik. Terima kasih. Dan mungkin ke Bang Farudin juga kita coba ini. Silakan Bang, singkat saja. Bagi keluarga hijrah, sahabat RSBK, jangan kita tetap aware dengan kesehatan kita, dengan rajin berkala untuk pemeriksaan kesehatan. Itu kita melayani MCU. Jadi kita lebih tahu tentang kesehatan kita lebih baik. Jadi prinsipnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Bisa langsung di rumah sakit kemuliaan. Baik, terima kasih Pak Farudin dari manajer marketing di Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Ada Bang Sunil kita, beliau adalah ketua sekaligus pendiri dari komunitas Cahaya Hemofilia. Sangat diapresiasi seorang Bang Sunil nanti mampu untuk memayungi lah, intinya kalau Anda tetangga, kolega, saudara yang menderita, aduh ada Bang Sunil di sini yang mudah-mudahan lebih membuat imun kita tinggi dan hemofilia bisa teratasi. Dan juga terima kasih Dokter Reza, ini dokter yang luar biasa sekali ya, dari 2011 ya dok ya, sampai sekarang ya 2019. 2019. Oke, masih 2 deh. Oke, tambah 2 tahun lagi. Dr. Muhammad Faisal Reza, SPD. Terima kasih sahabat RSBK dan keluarga Hijrah. Hari ini Anda sudah bersama kami di Talkshow Sehat Bersama RSBK yang kami ambil tema kali ini mengenal lebih mendalam soal hemofilia. Apa sih hemofilia? Ini kelainan pembekuan darah. Kita bukan memprediksi Anda terjangkit hemofilia, tapi mencegah jauh lebih sempurna ketimbang kita terus mengobati. Ingat, ada 1 minggu 2 kali, ini prihatin kadang kita. Tapi tetap semangat bagi Anda yang menderita. Insya Allah ini bukan kiamat, tapi mungkin berkelanjutan terus. Kita akan terus survive. Semuanya pasti ada jalan keluar. Terima kasih sudah memberi pencerahan hari ini dok. Dan ada Bang Sunil, ada Bang Farudin, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami. Ada Miss Eli, ada Bung Aiman, tadi ada yang telepon juga banyak. Ini juga ada pertanyaannya panjang, nanti kita coba lanjutkan lagi soal tensi tadi nih dok. Ada terkaitan juga dengan ini pengobatan begitu. Terima kasih, saya Usin Pradila. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehat milik kita bersama. Sampai jumpa.